teman-teman semuanya, balik lagi bersama kami di sini. Nah, kali ini kami berada di podcast Destinasi Pariwisata. Nah, di sini kami akan membawa topik yang tren banget nih, yaitu tren pariwisata Indonesia. Saya selaku host Zara Olivia dan narasumber saya. Hai, aku Koni. Halo, saya Susan. Halo, aku Raisa. Tapi aku nggak bisa nyanyi ya. Aku namanya doang dengan Raisa. jokes ya. Oke, langsung aja nih ke topik pertama nih. Menurut teman-teman semuanya nih, gimana sih perkembangan tren pariwisata? Nah, kalau menurut aku sih tren pariwisata sekarang ini udah berkembang banget ya. Yang dari mana misalnya orang-orang itu lebih milih ke kota besar, dulunya milih ke kota besar, tempat-tempat ramai. Sekarang orang lebih milih buat ke tempat yang terpencil, yang adem-adem, nyaman. Alam gak sih? Iya, Buat pegunungan, healing, pantai. buat Iya. Healing gak sih biasanya? Apalagi Kayak kalau buat yang kayak kita aku yang stres. kerjanya stres banget nih, mahasiswa Udah juga sebenarnya. suntuk banget sama Jadi, tugas-tugas ya kan. Kadang-kadang ada yang orang kayak aku mau me time. Iya, Aku mau Ini sekarang tuh bahasanya me time Iya, banget betul, ya. betul. Aku mau me time sendiri ya. Iya, Tapi Yona bener. udah me time. Lupa tugas gak Sebenarnya sih? itu bukan hanya untuk para pekerja. Kita sebagai mahasiswa juga kalau seandainya kita butuh healing, kita tuh nggak harus yang perginya ke mall, Iya, ke tempat-tempat ini, ke kafe, Cuci mata, kemana. iya, Nah, Menikmati angin. iya benar banget. Kak Susan, gimana nih Kak Susan? Aduh, menurut saya sendiri nih kan sekarang juga sudah berkembang nih tren sustainable tourism ataupun pariwisata berkelanjutan nih. Jadi mungkin wisatawan juga mulai harus sadar betapa pentingnya menjaga wisata. Seperti jangan membuang sampah sembarangan ya gak sih? Iya, betul, bener betul. banget. Nggak sebagai pelaku wisata juga kita harus jaga. Iya, Iya, baik. betul. Apapun kondisinya. Secara keseluruhan kita harus benar-benar menjaga teman-teman, apalagi untuk sampah itu, apalagi sebenarnya tanggung jawab sendiri gak sih, sampahmu tanggung jawabmu Iya, gitu. betul, betul. Iya. Nah, selain sampah nih, budaya juga sebenarnya teman-teman mendukung banget buat kita jaga ya, apalagi di tempat-tempat tertentu, apalagi pariwisata yang kita datangin itu memang budayanya masih kental banget, Iya, betul. adatnya masih kental banget. Nah, jadi itu sebenarnya harus dijaga banget teman-teman, harus menghargai gitu. Budaya Nah, itu termasuk jadi pemikat para wisatawan buat datang ke sebenarnya tempat iya, tersebut. apalagi orang-orang asing tuh banyak yang Penasaran sama kayak oh mana sih gimana sih budaya budayanya, mereka gitu. Kayak yang apa tuh di Di Danau Toba? Samosir ada Iya. sih Apa ya? Kampung Ulos gak sih? Oh Iya, iya, oh iya, Kampung Ulos ya. Ulos. Itu memang terkenal banget gak sih Kampung Ulos sampai Iya. mendunia ya Iya, kan. betul. Nah, Kak Raisa gimana nih Kak Raisa? Kalau aku lihat dari sisi teknologi ya. Iya benar. Apalagi sekarang tuh udah ada platform yang namanya TikTok, Instagram. Jadi kan orang tuh mudah banget buat memasarkan, kan? Iya. Bisa memasarkan itu kayak yang buat apa sih? Sinematik gak TikTok, sih? TikTok Iya. sinematik. Kalau yang official dari akun destinasinya bisa buat sinematik, dia mempromosikan. Iya, Iya, biasanya betul. promosi-promosi tempat aja nggak sih kalau yang memiliki Iya, tempat itu terus gitu. kalau yang influencer bisa kayak ngevlog, hai guys, Iya, gitu kan banyak Jangan lupa sih. datang ke tempat ini ya. Iya, itu iya. sebagai pemasaran pariwisata juga Iya. nggak sih teman-teman? Ya kan jadinya untung lah ya. Untuk Iya, menguntungkan sama-sama bagi saling menguntungkan. iya, saling menguntungkan Jadi kan juga. Biar FYP, mana FYP. tahu sampai negara sebelah ya kan. Sering banget nggak sih sampai negara sebelah aja kepo gimana Iya. sebenarnya Tahu gimana yang sih tempat kayak yang ini gitu. bule-bule datang ke Bali nyobain Sering nyobain banget. ojol. Iya, betul, betul, betul. Iya, Penonton banyak siap banget tuh di penonton. TikTok teman-teman, lihat nggak sih yang ojolnya tuh meluk-meluk Iya, yang dia sampai udah- ngemeluk gitu. mereka tuh bangga pakai jaket ojol. Iya, gitu. saking Kamu- bangganya mungkin gitu. Kita tuh gangster. Tapi itu termasuk ini deng teman-teman, pariwisata banget nggak sih? Karena mereka dapat berinteraksi sendiri dengan Iya, betul. orang-orang negara sebelah gitu. Ada aja trennya, ada Ada aja. aja. Mereka tuh orang bule tuh kayaknya orang Itu Indonesia tuh keren. ramah-ramah banget. Iya bener. Terus di situ kan sadar nggak sih kalau orang Indonesia pintar banget, apalagi public speakingnya. Iya, betul, iya, betul. Buat berkomunikasi, narik iya. wisatawan. Kadang aja nih ojol buat apa ya? Konten, bikin buat konten. Buat konten pakai kamera, kamera, apa ya Iya, namanya? ada sih kamera tersembunyi. Iya dia, gitu. kan. Dan mereka tuh komunikasinya bener-bener Iya, bagus oke banget. sih, Oke oke. banget. Oke banget bahasa Inggrisnya. Sebenarnya iya, sebenarnya kita sebagai pelaku pariwisata, mahasiswa pariwisata itu benar-benar harus mempelajari ya namanya bahasa asing gitu. Iya, Sebagai itu jadi pengantar kita buat kemana aja gitu. Bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara lain juga sebenarnya kita bakal perlu banget nggak sih belajar Ya kan itu bahasa-bahasa asing? Bahasa Inggris itu kan bahasa dunia itu kan. Iya,
Iya, bahasa bahasa internasional pengantar gitu. gitu. internasional. Kemana aja kita bisa pakai bahasa itu. Nah, setuju banget nih. Lalu bagaimana ya dampak-dampak dari tren pariwisata ini? Banyak ya kan, dampak positif, dampak Dampak negatif negatif, gitu. ya. Nah, yang pertama kita bahas dampak positifnya nih. Gimana nih Kak Koni? Gimana? Nah, dampak positifnya udah jelas banget gak sih? Kalau misalnya dengan adanya banyaknya maksudnya wisatawan yang mengenal Iya. wisatawan destinasi tersebut, pasti bakal banyak berbondong-bondong datang ke tempat Iya. tersebut. Jadi FOMO Ujungnya iya, nggak betul. sih? Iya. Ujung-ujungnya meningkatkan ekonomi masyarakat lokal Iya, kan. sebenarnya Ah. itu dampak positifnya dapat meningkatkan ekonomi Iya juga kan, jadi kayak gitu. banyak Itu jadi dampak positifnya kan tersendiri. Iya. banyak juga. lowongan kerja kan, apalagi Iya. sekarang makin banyak populasi di Indonesia. Iya, bener. Kak Susan gimana Kak? Aduh, menurut saya nih tren pariwisata berkelanjutan juga mendorong pengelola wisata nih Iya, sebenarnya itu banget nggak sih, mendorong iya. banget gitu. untuk lebih peduli terhadap wisata sama budaya lokal gitu. Iya, betul. Sebenarnya iya. Kak Raisa gimana Kak dampak positif? Menurut aku dampak positifnya tuh kan bisa promosi jadi lebih mudah, murah, yang sekarang tuh bisa buat paketan apa Oh ya? iya, paket paket wisata. Wisata. Bukan cuma di kafe-kafe nggak sih paket-paket ini udah ada di Paket pariwisata udah ada di juga. wisata juga. Jadi kan kayak membantu UMKM juga kan bisa Iya, bantu promosi. membantu banget. Iya, benar. Nah, di sini dampak negatifnya gimana nih Kak Koni? Dampak negatif dari tren pariwisata di Indonesia ini? Nah, salah satu dampak negatif yang harus diperhatikan banget itu menurut aku misalnya terlalu banyak wisatawan. Oh iya benar teman-teman. Nah, kalau banyak terlalu wisatawan. wisatawan itu kan otomatis udah nggak menikmati wisatanya lagi Iya, kan. bukan lagi menikmati ya Kesannya namanya udah itu. berdesak-desakan, Iya, udah udah nggak menikmati enak ombak dong. manusia. Iya. Iya, apalagi tuh sering terjadi saat-saat momen habis lebaran, Iya, betul. tahun baru. Nah, Uang itu kan bener-bener uang yang THR iya gitu uang kan. THR masih cair-cairnya tuh. Nah, mama aku Mau ke tempat yang viral-viral mau gitu ke kan. sini, mau ke Di, situ apa gitu. sih? Kewihan. Gunung Sibayak rame banget Nah, gak Gunung sih? Sibayak aja Minggu bisa dulu. FOMO teman-teman. Udah Itu kayak pasar Padahal orang Gunung manusia Sibayak semua. bisa dikategorikan pariwisata gimana ya? Yang gimana kita sendiri aja mikir nggak sih buat datang ke situ kayak Iya. gimana nanti capek nggak sih, lelah nggak sih? Nah, itulah Harus saking pengalaman ya. iya Trennya sekarang kayak gitu, Saking justru yang orang makin capek. FOMO-nya gitu. makin menantang dia. Semakin menantang, semakin ingin gitu. Iya. Nah, kurang menantang nanti kalau misalnya dia cuman main-main kecil-kecil doang. Iya, Iya. betul. Kak Raisa udah ya sebagai dampak negatifnya tadi. Kak Reza belum dong. Belum dong. Belum. Nah, gimana nih pendapat Kak Raisa tentang dampak negatifnya Kak? Kalau menurut aku dampak negatifnya tuh jadi kayak infrastruktur belum selesai, sementara tempat udah dipromosikan, dipasarkan. Nah, Jadi kan sebenarnya orang ekspektasi orang tuh jadi udah kayak tinggi gitu ya tinggi Kak. gitu kan. Pas datang apa nih gitu. Ini tempatnya Shock. Bangunannya pun belum siap. Bangunannya pun belum siap. Nah, sebenarnya pariwisata ini hal yang paling mendukung itu infrastruktur nggak sih? Iya, betul. Nah, karena itu tuh akses utama buat kita datang ke destinasi itu tersendiri gitu. Spot-spot foto. Nah, sebenarnya kita gitu. kalau mau make AI ataupun apapun itu sebenarnya harus pandai-pandai nggak sih? Iya, Karena takutnya jadi kayak misalnya belum selesai terpaksa kita buat iya, AI-nya biar bagus iya, gimana. diedit buat bagus. Sedangkan orang lain udah berekspektasi bakal datang ke tempat yang Bagus memang banget bagus ya. gitu, yang udah diviralin Dan gimana sakitnya tuh kalau gitu. kita udah jauh-jauh nih Jauh-jauh datang, datang. udah jauh dari mana kemana, pas datang nggak sesuai sama yang Iya, kita harapkan. iya. Nah, Udah pakai teman-teman outfit itu. bagus gak sih? Udah Aku pakai outfit murka. bagus. Aku udah pakai outfit bagus, Udah mau foto-foto. udah Foto-foto jauh-jauh mau buat panas dengan Velocity, Udah simpan-simpan thread TikTok. iya, Iya, udah betul siapkan sih. itu, udah disimpan-simpannya itu Dah, di udah dibuat di save rumah itu. dulu nggak sih transisinya Iya. sampai Udah. sana tinggal lanjutin gitu. Tempatnya Zong. Zong. Iya, itu nggak enak banget. Teman-teman di rumah bisa lihat dulu gimana seandainya kalian datang ke destinasi-destinasi yang menarik gitu. Sebenarnya kalian harus mengakses dulu gimana sih infrastrukturnya, jalannya, serta kebenaran tempat itu gitu ya kan. Iya, lihat dari review komen iya, kan bisa. jangan nanti kalian datang terus tempatnya nggak sesuai gitu. Itu sebenarnya bikin sakit hati parah banget nggak sih? Aku murka. Apalagi kita yang suka pergi-pergian nih, itu benar-benar yang kayak wah ternyata tempatnya nggak seenak ini, nggak senyaman ini gitu. Nah, sebenarnya di sini juga teman-teman harus menjaga kebersihan lingkungan sendiri, apalagi di tempat pariwisata yang sangat-sangat viral gitu. Nah,
di sini memang harus ada pengelolaan yang baik ya teman-teman. Nah, Yap. menurut kalian gimana ya caranya mengatasi masalah tersebut baik dari positif, negatif, gimana gitu teman-teman? Nah, kalau menurut aku supaya adanya pembatasan jumlah pengunjung aja sih misalnya. Benar. Biar sama-sama nyaman, Iya, sama-sama tidak aman, mendesak-desak tertib gitu. Yang punya destinasinya bisa menyamankan pengunjung Iya. dan pengunjung juga bisa menikmati destinasinya Iya, gitu. benar. Heeh. Nah, Kak Susan gimana? Kalau menurut saya sih perlunya ada edukasi nih kepada wisatawan supaya wisatawan itu lebih sadar terhadap lingkungan gak sih? Iya. Sekarang Ya. beberapa destinasi juga buat itu nggak sih? Iya. Edukasi. Edukasi banyak sering ada kok edukasi-edukasi Atau itu. eco-break ya, Iya, di Bukit Bukit Lawang. Lawang. Iya Di Bukit kan? Lawang ya. Itu dari sampah. Sampah dijadikan Banyak macam misalnya bisa gantungan juga kunci, gantungan kunci sampai dijadikan alat buat bangun rumah ya kan, Iya, bisa, dijadikan bisa. semen gitu betul. dicampur gitu kemarin kan Iya. jadi fondasinya. Jadi fondasi biar dimasukin ke botol kan. Iya. Kak Raisa gimana nih Kak? Kalau aku lebih ke ini ya, kalau teknologi bijaknya orang memakai suatu teknologi itu dari pengelolanya ya. Ya pengelola pengelolanya. tersendiri ya. Jadi kayak ya pintar-pintar lah gitu Iya, kan. pinter-pinter, jangan terlalu manipulatif nggak Iya, sih? betul. Nanti sayang nggak sih? Jadinya Kasihan para malah penontonnya juga. negatif terus Iya, komen-komennya. kasihan sebenarnya. Jadi gak rame. Padahal ya infrastrukturnya itu juga lagi dalam. Kadang-kadang ada tau Kak yang kayak infrastrukturnya kan belum selesai nih kan. Terus dia yang kayak aku bilang tadi udah dateng. Udah datang. Terakhir tuh si pengelolanya terpaksa untuk mengoperasikan. Padahal Iya, tuh iya. Ya padahal belum memang selesai. iya Iya, betul. pada masa masih diperbaiki gitu kan, masih dibaguskan tempatnya. masih dalam apa Proses ya? perbaikan. proses gitu. Jadi membahayakan gak sih kalau memang belum selesai gitu Iya, kan? berarti memang harus pandai-pandai ya gitu. Nah, teman-teman di rumah, kita bisa melihat dari dampak positifnya yang dapat kita tingkatkan itu adalah evaluasi ya, gimana sebenarnya tempat-tempat itu bisa dikembangkan lagi, lebih ini ditingkatkan gitu. Nah, dari dampak negatifnya ini sebenarnya kita tuh harus memiliki kesadaran masing-masing teman-teman. Apapun yang kita lakukan di destinasi itu, gimana tempatnya, kita harus menghargai budaya dan kearifan lokal tersebut. Nah, oke, masuk di bagian akhir nih. Apa ya harapan teman-teman semuanya buat tren pariwisata di Indonesia nih? Ya, udah pasti banget sih harapan kita semua supaya destinasi-destinasi yang ada di Indonesia itu terus terkenal, berkembang. Iya, berkembang. Nggak di cuman destinasi kota ataupun kota-kota besar, di wisata lokal juga bisa terkenal sih. Iya, harus didukung Iya, gitu betul. ya. Kak Susan gimana Kalau Kak? menurut saya sendiri sih berharap buat pariwisata Indonesia ini lebih maju, lebih luas lagi dan lebih menjaga wisatanya tersebut. Iya, menjaga Iya, lingkungan jangan membuang sampah terutamanya ya. sembarangan gitu sih. Kak Raisa gimana Kak? Ya sama. Pasti Sama. kita semua harapannya pasti pengennya tuh menjaga apa ya? Biar tetap beroperasi lah. Tetap Apalagi kan, beroperasi. di Indonesia nih pengennya tuh tempat wisatanya tuh yang dikenal banyak negara gitu Iya, kan. Mancanegara terutama gitu. kayak kita sebenarnya harus gimana ya bahasanya? Kita tuh harus mengikut kayak di Bali nggak sih? Bali udah terkenal banget dengan Iya. wisatawan mancanegara gitu. Nah, sebenarnya nggak cuman harus di Bali gitu, di Medan, baik kita di sini di Sumatera Sumatera. Utara, di Sumatera memang benar-benar yang harus dikembangkan gitu. Iya. Sebenarnya Bukit Lawang mendukung banget nggak sih buat Iya, dikembangkan? Iya, sebenarnya. mendukung, setuju sih. Banyak Iya. tahu bule-bule ke sana. Iya, banyak. banyak Banget banget. tuh ngeliat apa? Orang Apa hutan. sih? Iya, orang hutan. Nah, Kan di situ gemas. mereka dengan cara membuka UMKM-nya aja sudah menarik banget nih, apalagi mereka banyak yang bikin kerajinan-kerajinan muka orang hutan serta betul. iya kan Heeh. Ya, pas tahu menjual aku celana ini pas apa kita sih? trekking itu tahu nggak? Heeh. Sorry. Ya kan kita waktu itu ada field trip ya kan, kita Iya. trekking itu sepanjang jalan aku melihatnya tuh kayak semuanya tuh bertemanya tuh orang hutan. Orang hutan memang di Dari situ. baju, tas, semuanya tuh Iya temanya benar, orang hutan celana. banget. Apalagi ada trennya celana apa sih namanya ini tren di TikTok Miu Miu. Oh iya betul. Apa itu? Celana gajah, celana gajah. Celana gajah gitu Heeh. loh. Nah di situ kan banyak banget nggak sih daster, mau daster, Iya. celana-celana gitu. Sebenarnya
bagus nggak sih jadi meningkatkan UMKM, apalagi wisatawan-wisatawan dari mancanegara tuh pasti tertarik nggak sih beli-beli yang kayak gitu, Penasaran. ini gimana Kayak sih orang Indonesia kok make-make yang kayak gini gitu. Iya. Nah sebenarnya di Bali itu sangat-sangat yang memberikan edukasi nggak sih buat tempat-tempat wisata gitu. Nah dari situ kita dapat mencontoh ya teman-teman, apalagi di Sumatera kan banyak ya destinasi-destinasi yang harus dikembangkan lagi gitu, dikenal oleh mancanegara gitu. Nah sebenarnya Bukit Lawang ini memang sangat-sangat memberikan edukasi. Kita aja kemarin teman-teman diberi edukasi namanya Ecobrik ya, Iya, Kemudian betul. Ecobrik. Itu sebenarnya membantu meningkatkan UMKM serta menjaga lingkungan edukasi. juga nggak sih? Iya. Karena sebagian Mengurangi dari sampah mengurangi plastik. sampah banget malahan. Apalagi kan kalau sampah plastik itu susah terurainya. Susah Iya, terurai. susah Harus terurai. dibakar. Yang sedangkan itu merusak lingkungan juga dengan asap-asapnya. Dengan asap-asapnya. Makanya mereka tuh membuat edukasi Ecobrik teman-teman. Masyarakatnya untung juga gak sih? Iya, Soalnya untung kan banget. sampah plastiknya dijual. Iya, Nah, betul. sampah plastiknya iya. dijual. Setelah diolah dijual kembali dan kembali lagi dampak positifnya ke Iya, dapat masyarakatnya. dipergunakan lagi gitu. Nah, ada nggak sih lagi kakak-kakak sekalian tempat pariwisata yang mendukung buat dikembangkan gitu? Ini di aku kemarin itu datang ke Takengon. Oh, Takengon. Itu Takengon nih kota. YTTA. aja. Kemarin tuh aku ke Takengon dan menurut aku itu kurang sih pemasarannya. Padahal tuh tempatnya cantik Bagus banget gak sih? Terus kalau Pemanfaatan aku ke teknologinya danau, kurang berarti danau iya teknologinya kurang di situ kan. Peran teknologinya. Kalian tahu nggak sih yang di danau apa itu? Danau Tawar. Ah itu cakep banget. Di danau-danau kan, terus ada bukit-bukit kecil gitu ya. Iya, Dia sebenarnya jadi kayak Swissnya orang Aceh. Penasaran banget gak sih? Penasaran sebenarnya Aku datang Danau kemarin. Tawar itu sebenarnya dikategorikan sebagai Swissnya orang Gayo. Iya, bener soalnya banget. benar-benar cakep banget Iya, guys. malahan 1-2-nya sama Danau Toba. Tapi kalau dikategorikan Danau Toba memang lebih luas, Lebih luas dan gitu. lebih dikenal ya. udah lebih duluan terkenal ya. Mungkin kalau Danau Tawar itu hanya 1/4 atau setengahnya gitu Iya, deh. 1/4 Tapi atau memang di sana tuh udaranya benar-benar sejuk, lebih Dingin sejuk banget daripada itu. Brastagi. Dingin banget guys, dingin sumpah. Jadi kalau pagi-pagi kalian tuh kayak ada asap-asap gitu kok ngomong kayak yang di Korea-Korea gitu. Drakor. Keluar asap gitu. Di situ Drakor, bisa ngecamp drakor. gak sih? Hah? Bisa ngecamp? Bisa banyak di pinggir danau itu. Biasanya kalau nggak ada event juga ada sih yang buka-buka buat camping. Biasa kalau ada acara keluarga tuh sering banget orang yang camping di pinggir danau gitu. Nah sebenarnya itu meningkatkan UMKM banget teman-teman. Sebenarnya orang Gayo kalau mereka pandai pemasarannya, meningkatkan teknologinya tuh benar-benar membantu banget. Takengon tuh terkenal banget. Bahkan influencer-influencer yang kemarin bencana teman-teman tahu kan yang Iya, bencana betul. kemarin. Bencana kemarin nggak kena ya Gayo ya? Kena banget, malahan di daerah danau itu ada yang bukitnya sampai longsor gitu kan, dan kena Banjir. dan kena destinasi-destinasi yang ada di, Di pinggir danau samping-sampingnya. gitu. Iya, kasihan banget kemarin itu lumayan agak Kurang- lama ya. Karena kurang ini, itu lagi balik lagi kan ke Iya. teknologi kurang lagi Kurang Kurang berperan. berperan sebenarnya. Padahal tempatnya rekomen banget, tapi Rekomen jarang banget orang tahu. sebenarnya. Itu Iya. bener-bener cakep banget. Cakep itu Cakep banget, banget. sih menurut Perlu aku dijadiin aja. wishlist ya, wishlist. wishlist Tulis, banget. tulis Jangan Takengon. Iya. Takengon, Nanti nggak Kak dulu Jara ajak keluar kami gitu. dong. Ya, aman aja. Teman-teman semuanya tahu nggak sih rumahku sebenarnya di Takengon tahu. Makanya dia lebih tahu Iya, Takengon. udah banget. Makanya Kalau nanti Kak Jara ada rasa pengen mengembangin ya ada dong, jelas pengen ngembangin banget gimana sih sebenarnya Takengon itu, apa sih keunikannya gitu. Nah, di sana tuh teman-teman kalau datang nanti tuh ada namanya yang kalau di Toba tuh kita dapat lihat ini ya, ulos ya, kamu ulos ya Iya, tadi. iya, ulos. Nah, nanti kalau di Gayo tuh ada namanya kerawang, Kak. Apa itu? Kerawang Kak? itu Kerawang apa? itu sejenis kerajinan tangan yang dijahit gitu. Nah, dijahit itu bisa dijadikan yang namanya gimana ya bilangnya? Kayak sejenis ulos ketika selendang. Iya, tapi bukan selendang juga sih. Sejenis
kayak ulos gitu, tapi dia lebih tebal gitu, kainnya dominan hitam, tapi bentukan kerawangnya itu warna-warni, ada warna hijau, kuning, Ada sama maknanya merah nggak gitu. gitu, Kak? Ada, sebenarnya ada, cuman kurang ngerti juga ya maknanya karena dari orang-orang zaman dahulu gitu. Nah, biasanya itu digunain kalau ada acara pernikahan. Nah, di acara Dipakein pernikahan gitu? kayak diginiin juga kayak orang Batak. Oh. Iya kan, diginiin juga kan. Kalau orang Batak pakai ulos ya Ulos, kan. kalau kami pakai kerawang. Jadi gitu. itu diikat gitu, Kak? Dari Iya, belakang. enggak diikat sih, kayak dari diginiin belakang aja gitu. gitu, Disarungin dari gitu ya? belakang Iya. aja Oh. ditutupin gitu. Nah, sebenarnya gayo ini memiliki potensi-potensi yang dapat berkembang sebenarnya. Potensinya tuh padahal tinggi sebenarnya. Tinggi banget. Iya. Banyak mancanegara, wisatawan mancanegara yang datang ke situ buat ngelihat gimana sih sebenarnya Kerawang itu, gimana sebenarnya Danau Tawar gitu. Nah, kalau Kak Koni nggak ada ya rekomendasi tempat kayak apa, destinasi gitu? Oh, kalau aku sih Di Nias gitu, Kak. Oh iya, kebenaran orang Nias nggak Orang sih kan? Nias. Kan kayak cinde-cinde gitu. Pertama Iya. kayak, aduh cinde dari mana ini? Ternyata orang Nias. kita orang Nias. Nah, kalau misalnya teman-teman kayak penasaran mau berkunjung ke Nias itu ada, kalau tempat aku tersendiri ya, yang tempat wisata rekomen itu misalnya Desa Bawah Mentaluo sih. Di itu sana gimana, Kak? teman-teman pernah dengar nggak yang batu loncatan itu? Oh, tahu tahu. batu itu loncat bantu itu ya. loncat itu gimana, Kak? Iya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, itu nanti dia itu batu gitu, Iya. terus tingginya tuh sekitar 2 meter gitu lah kan. Itu yang harus dilompatin, Iya, itu Itu dilompatin. kalau wisatawan boleh nyoba nggak? Sejauh ini yang aku tahu sih belum ada ya, sejauh ini belum ada. Oh, berarti masyarakat Iya, lokal aja karena gitu. itu Soalnya juga nggak tinggi bisa banget ya? sembarang orang gitu. Maksudnya, iya maksudnya gini, misalnya nggak mungkin kan pendatang langsung meloncati batu Iya, setinggi 2 meter. benar-benar nggak mungkin Harus lah. punya kemampuan itu juga, udah Iya, berlatih memang udah sebelum-sebelumnya. berlatih, punya skill ya gitu, Kak. Iya, Nah, betul. Kak, itu biasanya bisa dilompatin cewek cowok atau cowok aja? Itu cuman cowok. Oh. Tradisinya khusus buat cowok gitu. Kirain cewek juga boleh gitu. Cewek juga lihat aja lah. Sebenarnya nonton aja ya. Adi? Iya, Di nonton Nias aja. katanya terkenal sama pantainya nggak sih? Oh iya sih, kalau teman-teman tahu, Nias itu punya event-event yang dimana namanya itu Nias Pro. Nah, Oh, Apa tuh? Nias Pro. Nias Pro. Udah kayak CapCut ya. CapCut Pro. Nah, kalau Nias Pro itu eventnya di mana banyak wisatawan dari mancanegara nih ikut berlomba buat berselancar. Wih, Itu. berarti kuat banget dong Iya, ombaknya di kuat pantai di itu. sana. Makanya kalau teman-teman ke sana ke Pantai Sorake pasti nengok orang bule, di mana-mana ada orang bule jalan, bawa-bawa papan seluncur buat berseluncur di sana. Berarti nggak harus di Bali dong Iya, kalau ya betul, bule sebenarnya. dong. Tuh kan banyak Iya, betul. destinasi yang belum di Kurang promosinya. Kurang promosi. Iya, Sebenarnya betul. kalau dipromosiin sumpah Bali lagi. Nias ini terkenal banget nggak sih? Apalagi Sama pantainya Kakak di, pantainya. di Nias mana ya? Oh, Nias Selatan, Nias Selatan. Bagus banget lagi nih di Nias Selatan tuh kan terkenal banget ya pantainya ya. Iya, Ada betul. juga teman aku ngasih tahu kayak ntar kalau main-main ke Nias aja dulu katanya. Iya. Karena pantainya super duper bagus banget. Apalagi sunsetnya ya dapet Iya, banget betul, nggak sih Kak? sunsetnya. Ya ampun. Wah, seru banget Kayak kayak cakep banget. Kalau aku di baliknya cakep kah? Cakep banget. cantik. Udah jadi kayak Reza penyanyi nanti. Iya. Jangan dah, malu. Itu sih teman-teman. Jadi kayak sebenarnya kembali lagi kurang promosinya. Gimana Kurang ya? ya. Sebenarnya teman-teman kita tuh harus pandai-pandai menggunakan Sosial media. sosial Sosial media gitu, Teknologi. teknologi supaya kita dapat mengembangkan tempat-tempat di daerah kita gitu. Nah, kita di sini semua sebagai mahasiswa pariwisata tuh memang harus benar-benar smart buat menggunakan teknologi supaya destinasi-destinasi di tempat kita itu dapat berkembang, terutama nggak harus dari orang-orang luar Iya. gitu. Kita sendiri juga kitanya, bisa mengembangkan. Dimulai dari sendiri. Mulai diri dari sendiri. kita dan orang lain dan teman-teman kita mungkin yang dapat mendukung gitu. Betul. Ini Kak Nah. Susan ada? Aduh, Ada rekomend aku tempat jarang nggak? traveling sih, tapi kalau tempatku dekat ke danau sih, nggak dekat kali sih, Danau 1 Toba, jam. Kak. Kakak Danau Toba. Danau Toba dong. Berarti tiap hari mandi Danau Toba? Apa? Tiap hari mandi di Danau Toba? Nggak tiap hari juga sih, soalnya aku nggak tahu berenang. Oh. Kalau di Danau Toba itu sedih dia sih. kayak dia kayak langsung gini nggak? Gimana itu? Iya, Dia kadang langsung nanti masih dalam di gitu? apa, masih Di pinggiran pendek, tiba-tiba gitu. udah dalam gitu. Oh, berarti dia strukturnya nggak rata Iya, gitu nggak nggak rata. sih? Yang mirip gitu. Nah, nggak kayak laut Nggak kan, kayak laut. danau, nggak kayak
pantai gitu. Pantai. Nah sebenarnya teman-teman lihat nih dari kita sendiri tuh punya tempat-tempat asal kita yang sebenarnya tuh wajib banget buat dikembangkan Iya, gitu. wajib Nah, banget buat sebenarnya didatangin ya iya, kan. Dikembangkan, kekurangan dipromosiin. Ntar kita kekurangan buat tren penggunaan kan teknologi. sesuai dengan sesuai tema dengan kita. judul kita buat tren di Iya. setiap setiap tempat itu ya kan, gitu. kita buatin Nah. tren, kita buat sinematik, Velocity. Iya. yang paling hits banget Velocity gak sih? Tapi sekarang tuh perkembangan tren di TikTok sangat-sangat meningkat teman-teman. Apalagi pariwisata tuh sebenarnya sangat mendukung ya kalau kita upload di platform TikTok, Instagram itu sangat-sangat mendukung. Apalagi kalau kita sempat nge-tag Pesona Indonesia. Pesona Indonesia. Nah, Langsung di notice sama teman-teman adminnya. sadar nggak sih? Min notice min gitu. Pesona Indonesia di platform TikTok sangat-sangat ramah banget, Iya. lucu-lucu gitu soundnya sampai pakai video soundnya. meme aja mereka komen. Iya. Video meme-nya tuh nimbrung mereka kayak Iya, mereka saking lucunya mungkin ya. Min lagi scroll TikTok ya Min. Iya, lagi scroll TikTok ya Min. Kok gabut ya Min? Banyak banget yang kayak gitu teman-teman. Nah, kita sebagai mahasiswa pariwisata memang benar-benar harus meningkatkan pemikiran kita terhadap tempat-tempat asal kita supaya meningkatkan kepada platform-platform digital gitu, dapat memasarkan pariwisata gitu. Wah, pembahasan kita udah seru banget nggak Udah sih? jauh Udah banget, panjang udah jauh banget banget ini. Nah nanti kita harus datang deh satu-satu mau ke Nias, ke Danau Toba. Lo tawer. Ke Lotawar Takengon ya, Nanti kita kita ya. buat Iya. tren Iya, satu-satu. harus Bisa kita jadi buat kita buat tren. transisi nggak sih? Transisi. Tapi jauh-jauh banget itu ya dari Dia jauh ujung ke ujung. banget, ujung-ujung semua Ya tapi justru lagi. itu yang seru, Itu yang seru menantang. kita nge-trip gitu ya nggak sih? Iya. Nah gini nih, pembahasan kita udah seru, udah jauh banget. Nah kita membahas tren pariwisata, mulai dari wisata alam, pariwisata berkelanjutan, hingga pengaruh teknologi nih. Nah semoga podcast ini membawa manfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dengan kita lagi. Bye-bye. Bye-bye.